Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore dan jumpa lagi di acara kita di Bima Menyapa pada hari ini. Dan ada sesuatu yang spesial tamu kita di hari ini, di episode ini, yakni anggota DPR RI Komisi 4, Bapak Haji Muhammad Safrudin, yang mungkin kita biasa sapa dengan panggilan Rudi Pojo, atau biasanya ada singkatan akronim dari nama beliau itu, yakni HMS. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin banyak masyarakat juga kita di Bima ini yang ingin tahu, ini kan Pak Haji Muhammad Safrudin ini kan sudah 3 periode di DPR RI dan juga membidangi komisi-komisi yang lain. Nah, dulu pernah di Komisi 1, kemudian sekarang di Komisi 4. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, di Komisi 4 ini membidangi masalah apa saja, sehingga mungkin masyarakat kita tahu gitu kan, mau menyampaikan aspirasi lewat Pak HMS ini, bidang apa sih yang beliau sekarang ini tangani? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Bima TV sekalian yang saya hormati. Saya periode pertama itu di Komisi 7 ya. Jadi saya 1999-2004 belum terpilih, 2004-2009 juga belum terpilih, jadi 10 tahun. Kemudian baru 2009-2014 saya terpilih dengan perolehan 27.840 suara. Daerah pemilihannya NTB. Ya, NTB yaitu Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi 1, jadi 10 kursi. Dipilih oleh 27.840 dan saya bergabung di Komisi 7, yaitu Pertambangan dan Energi. Kemudian pemilihan umum yang kedua, masih dapilnya Lombok dan Sumbawa, saya dipilih oleh 63.000. 63.000 itu jabarannya 23.000 di Pulau Lombok, 40.000 di Pulau Sumbawa. Dan saya bergabung di Komisi 1, yaitu di Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, dan Komunikasi Informatika. Kemudian sekarang alhamdulillah di periode ketiga ini dengan alokasi kursi 3 kursi di Pulau Sumbawa, yaitu NTB 1, kemudian di Pulau Lombok NTB 2 dengan 8 kursi, saya memilih yang 3 kursi dan saya dipilih oleh 66.000 pemilih, paling banyak ya, pemilih sendiri, pemilih individual. Dan ini memang sangat luar biasa ya, fenomenal sekali, dan saya meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang tertunda, artinya tidak ada sesuatu yang terlambat gitu. Saya mencoba meyakinkan publik bahwa saya alhamdulillah insya Allah di antara sekian itu salah satu atau mungkin yang terbaik di antara mereka. Dan alhamdulillah 66.900. Jadi grafiknya itu 27.840, kemudian 63.000, kemudian 6.907. Oke, nah sekarang untuk Komisi 4 membidangi masalah apa saja? Oh, kalau Komisi 4 ini sekarang adalah kelautan, kehutanan, pertanian, dan bulog. Jadi ada 4 segmen. Ketahanan pangan Indonesia, saya memilih komisi itu karena memang komisi ini yang bersentuhan langsung dengan publik di seluruh Indonesia, dan saya bisa memberikan advokasi yang mungkin sangat bagus sekali kepada masyarakat. Seperti kemarin saya mendatangi daerah kebakaran di Kabupaten Bima, itu di Desa Naru Barat. Saya bertanya dan berdialog dengan masyarakat. Kebetulan masyarakat yang terkena bencana itu adalah hampir totalnya itu adalah petani dan petani bawang. Bayangkan petani bawang yang mereka belum sempat dijual, masih menunggu harga dan digantung di atas rumahnya, tetapi datang bencana lewat. Nah, saya sebagai anggota DPR RI harus berada di antara kepentingan publik, di antara kepentingan masyarakat. Oleh karenanya saya coba menghubungi pihak-pihak terkait, misalnya Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kemudian Dirjen, tentang bagaimana sih caranya mereka meminta bisa nggak ada penundaan pembayaran apa? Karena mereka mendapatkan modal kerja atau modal usaha itu dari pemerintah berupa KUR. Nah, ini kan problemnya kan mereka tidak bisa mengembalikan, sementara ini waktu berjalan terus untuk mengembalikan. Nah, saya mencoba menghubungi Jakarta dengan via telepon dan saya buka, mereka mendengarkan, dan alhamdulillah dari Jakarta meyakinkan dan boleh ditunda pembayaran sampai 6 bulan. Hal-hal spesifik seperti ini mungkin tidak bisa kita lihat sebagai sebelah mata, tetapi keberadaan anggota legislatif seperti saya adalah sangat dibutuhkan. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga setelah saya mencoba mengadvokasi, melakukan komunikasi dengan Jakarta untuk penundaan pembayaran KUR tersebut, mereka meminta bibit atau benih
karena mereka bibit bawang, karena kan sebentar lagi akan tanam. Saya coba menghubungi dengan pihak kementerian dan alhamdulillah hari ini saya dapat kabar mereka akan dialokasikan 20 hektar dari Dirjen Horti Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, sekali lagi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bagi saya adalah merupakan hal yang luar biasa gitu, dan mungkin juga buat masyarakat juga mungkin ya alhamdulillah bisa tertolong. Oke. Ini kan daerah kita di NTB khususnya, termasuk di Pulau Sumbawa dan Bima, ini kan mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat petani gitu kan. Baik itu kemudian nelayan, kemudian mereka juga peternak maupun kemudian pertanian lainnya. Nah, ada rasa syukur nggak Pak Rudi gitu berada di Komisi 4, di mana kemudian masyarakat kita khususnya yang ada di NTB dan juga di Bima misalkan itu juga mayoritas petani, sehingga mungkin ada perjuangan-perjuangan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Oh iya, saya bersyukur, pertama bersyukur sudah terpilih kembali ya, itu kan tidak gampang. Betul, ya? Kemudian saya bersyukur ditempatkan atau sesuai dengan keinginan saya minta kepada fraksi atau Partai Amanat Nasional agar saya diakomodir di komisi yang bisa mengadvokasi kepentingan publik. Hari ini saya datang ke salah satu desa Bajopulo di Kecamatan Sape juga. Saya dengan Kementerian Kelautan di Dirjen PSDKP menjelaskan kepada masyarakat nelayan khususnya tentang Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang bagaimana membudidaya lobster, kemudian rajungan dan kepiting. Ini kan ada undang-undangnya, ada peraturannya yang harus disampaikan kepada publik, kepada masyarakat nelayan supaya mereka tidak bermasalah dalam melaut atau apa-apa. Nah, ini penting. Kemudian dalam kehutanan juga saya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam supaya tidak bermasalah dengan banjir dan yang lain. Ini semua harus disampaikan dengan yang bagus kepada publik. Ada permennya, ada peraturannya yang bisa dikaitkan sehingga masyarakat itu melihat ini sebagai sesuatu keharusan, suatu kewajiban. Apabila mereka atau tidak melakukan hal itu akan menjadi masalah buat dia dan buat semua masyarakatnya. Oke, nah kalau kita lihat kemarin itu kalau nggak salah di Langkudu itu ada pelatihan untuk budidaya rumput laut. Nah, seberapa penting atau potensi rumput laut yang ada di daerah kita sehingga nelayan kita atau petani rumput laut kita ini juga perlu diberikan edukasi atau pelatihan. Ya, kita tahu rumput laut itu di Indonesia kalau tidak salah saya paling bagus itu di Indonesia ada di sini, ada di Bima. Dan Vietnam nomor 2. Nah, ini kan sayang sekali kalau tidak kita sampaikan kepada publik, dan yang lebih sayang lagi kalau masyarakatnya pun tidak bisa mengambil untung dari ini. Nah, oleh karena kemarin saya bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Kementerian Perikanan Republik Indonesia mengajak mereka untuk memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat nelayan agar bagaimana cara menanam rumput laut, kemudian sampai dengan prosesnya, bagaimana cara memilih sehingga menghasilkan rumput laut yang lebih bagus di sini, tetapi mungkin ada caranya lebih bagus lagi supaya hasil atau harganya itu meningkat. Nah, ini yang saya lakukan kepada masyarakat di pesisir. Oke, dan mungkin juga tidak hanya pelatihan ya, bagaimana kemudian memberikan pendidikan atau edukasi kepada mereka supaya bisa menanam bibit rumput laut itu supaya hasilnya bagus. Betul. Nah, untuk pasar sendiri Pak, apakah kemudian ini juga akan dibantu petani kita yang ada di NTB maupun yang ada di Bima khususnya terkait dengan rumput laut ini? Pemasaran. Ya, pemasaran ini memang yang harus kita support kepada para nelayan atau petani kita semua sehingga mereka jangan sampai melihat ini sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ini sangat luar biasa. Mulai dari harganya ini kan harus sesuai dengan harga yang sepadan gitu. Jangan sampai mereka nyampe ke sini terus akhirnya harganya tidak sepadan buat mereka sehingga membuat mereka kecewa. Nah, ini juga mungkin yang saya sampaikan kepada pemerintah supaya mereka melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting sekali buat mereka. Jadi mereka melakukan itu secara psikologis ada timbal balik yang sangat bagus buat mereka. Ya harganya, ya keuntungannya. Nah, itu mungkin yang mereka harapkan. Memang sekarang ini yang saya lihat bahwa mereka bertanam atau menanam rumput laut kemudian sampai dengan proses hanya sampai di situ. Saya inginnya mereka melakukan pengiriman dan yang lain. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan mengambil suatu untung yang lebih daripada yang biasa. Oke, baik. Satu pertanyaan Pak. Ketika Menteri Pertanian datang, Pak Syahrul Yassin, saya ingat Pak Rudi juga ada yang mendampingi beliau, ada yang beliau kemudian sampaikan saat itu, jika ingin kaya, maka jadilah petani. Okay. Nah,
sekarang bagaimana kemudian Pak Rudi yang sekarang berada di Komisi 4 mendorong kemudian petani kita ini lebih berdaya, kemudian mereka bisa, katakanlah seperti kata Pak Menteri itu, bisa kaya karena itu adalah jalan tol untuk kemudian bisa meraih kesejahteraan. Ya, ada satu negara kecil tetapi sangat luar biasa, Taiwan itu. Taiwan itu negara yang oke banget masalah pertanian. Jadi petani di sana hari ini dia memanen, kemudian tidak lama dari situ mereka sudah berpikir bagaimana caranya menanam lagi dan memanen lagi. Jadi tidak hanya selesai di situ. Mungkin konotasi seperti itu Pak Menteri mengatakan jika ingin kaya jadilah petani. Kita juga punya peluang seperti itu di Indonesia dan dimanapun gitu. Petani dalam pengertian seperti saya katakan tadi, menanam segala sesuatu harus jelas dalam pengertian cara penanamannya, proses panennya, kemudian penjualannya sampai dengan harga. Nah, kalau ini bisa dijiwai oleh seorang petani, apalagi sekarang pemerintah merencanakan ada petani milenial, saya yakin Indonesia ke depan menjadi suatu negara yang benar-benar memiliki ketahanan pangan sangat luar biasa dengan petani-petani. Nah, sekarang ini ada program petani tidak hanya petani tua-tua atau petani senior, tapi di Indonesia ada petani milenial. Nah, ini petani milenial ini adalah petani yang sudah tamat S1. Bayangin, kita nggak bayangin bahwa petani yang tamat sekolah sarjana kemudian balik ke kampung menjadi petani, menjadi advokasi, menjadi motivasi buat petani-petani yang lain. Nah, ini kan bagus sekali. Inilah obsesi kalau tidak salah yang ada di departemen kementerian untuk memberikan edukasi kepada petani-petani di seluruh Indonesia bahwa bertani itu adalah menjanjikan suatu yang sangat bagus untuk masa depan. Nah, kalau kita bicara di Bima Pak, potensinya seperti apa untuk kemudian mendorong petani milenial ini, dan mungkin ada fasilitasi yang mungkin akan dilakukan untuk mendorong tumbuhnya petani milenial di daerah kita? Kalau berbicara di Bima, khususnya di Nusa Tenggara Barat, ini kan suatu daerah yang ada semua. Saya katakan tadi dalam bimbingan teknik manajemen dan kesehatan hewan siang tadi, ini di Kabupaten Bima sangat luar biasa. Misalnya jagung. Jagung itu bekasnya harusnya tidak dibuang, tetapi diolah kembali menjadi satu makanan ternak. Nah, ini yang kita butuhkan kepada pemerintah untuk mensupport bagaimana cara mengolah itu menjadi suatu makanan. Tidak hanya bisa mengolah, tetapi harus punya properti atau punya alat, punya perlengkapan, punya mesin yang bisa mengolah itu sehingga bermanfaat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya sedang jembatani kepada pemerintah sehingga keinginan rakyat kecil, keinginan petani, khususnya petani milenial bisa tersampaikan. Tidak hanya imajinasi, tidak hanya keinginan, tetapi ada realisasi yang jelas. Oke, mungkin ada harapan juga nih Pak. Pak Rudi di DPR RI di Komisi 4 itu kan menjabatani bagaimana kemudian kepentingan yang ada di pusat, gitu kan, di kementerian, kemudian dibawa ke daerah. Dan saya lihat kan sudah cukup banyak yang kemudian bisa dibawa alat-alat pertanian dan sebagainya. Nah, tentu upaya yang sudah dilakukan tentu harus ada gayung bersama di daerah gitu, supaya hasilnya kemudian optimal. Nah, harapannya kepada pemerintah daerah supaya apa yang kemudian Pak Rudi lakukan, kementerian lakukan untuk daerah kita itu kemudian tidak hanya kemudian membawa sesuatu, tetapi ini bisa dioptimalkan sehingga seperti tadi hasilnya bisa maksimal. Oh ya, jadi program pemerintah pusat, provinsi sampai dengan daerah harus sinergi. Sinergi dalam pengertian jangan sampai ada yang dibawa oleh pemerintah pusat tetapi mandek di bawah. Jadi harus ada segala sesuatu, misal administrasi orang-orang kampung ini tidak mau bertele-tele tetapi tetap menjadi prosedur peraturan yang misalnya untuk mengambil ini harus ini. Kita boleh seperti itu, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena petani-petani orang-orang kita di bawah ini, apalagi Bapak Presiden memesan bahwa segala sesuatu administrasi kalau bisa dipercepat, jangan dipersusah. Ya ini yang menjadi patokan kita. Harapan saya kepada pemerintah daerah, hal-hal seperti ini menjadi suatu tugas kita semua, memberikan kemudahan, memberikan pelayanan supaya semuanya merasa memiliki dan semua bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang kita dengan anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pak Haji Muhammad Safruddin yang biasa kita sapa dengan Rudi Mbodjo. Ya, kita berharap apa yang kemudian beliau lakukan di Komisi 4 itu bisa memberikan sebuah warna, bisa memberikan sebuah kontribusi, dan kita juga sudah lihat apa yang kemudian beliau lakukan dengan posisi beliau di Komisi 4, kemudian mendorong kementerian-kementerian yang beliau bawahi untuk kemudian berbuat untuk daerah kita. Ya, berbuat untuk Indonesia dan juga berbuat untuk kesejahteraan khususnya petani, nelayan,
nelayan yang ada di daerah kita. Kita berharap bahwa pemerintah daerah seperti yang beliau sampaikan itu juga mendorong bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh pusat, program dari pusat itu juga bisa optimal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.